Pemirsa, KUHP baru mengatur soal hidup bersama sebagai layaknya suami istri di luar perkawinan yang selama ini dikenal dengan istilah kumpul kebo atau kohabitasi. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 412 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 6 bulan. Namun syarat penegakan hukumnya harus ada pihak yang melapor karena berupa delik aduan. Lalu siapa yang dapat mengadukan dan bagaimana pembuktiannya? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum perkawinan Universitas Indonesia, Neng Jubaida, dan pakar hukum pidana Albert Aries. Selamat malam, Bu Neng dan juga Bang Albert. Selamat malam. Malam, Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bu Neng dulu. Ya, Bu Neng, kohabitasi itu diatur jelas dan ada sanksi pidana yang menanti pelanggar. Seberapa besar sebetulnya urgensi penegakan hukum kohabitasi di Indonesia saat ini? Sudah jelas itu adalah penting. Karena dalam hal ini tentunya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu adalah tidak mengenal namanya kohabitasi sebagian besar ya, atau kumpul kebo. Bahkan saya membaca buku dari hukum pidana adat yang ditulis oleh Imade Widiana, kalau tidak salah itu dari Universitas Udayana, itu istilah kumpul kebo saya ketahui dari buku beliau. Nah kemudian di samping itu juga kan kita ini dalam membentuk hukum berdasarkan bersumberkan dari hukum adat, hukum Islam, hukum agama maksud saya diantaranya hukum Islam, juga hukum Barat. Tentunya itu harus juga sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah dalam hal ini tentunya di dalam pasal 412 KUHP yang baru itu ditentukan tentang larangan seorang laki-laki dengan perempuan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Itu hukumannya 6 bulan atau denda kategori 2. Tetapi dalam hal ini itu dalam ayat berikutnya ditentukan kalau suami yang katakanlah yang melakukan kohabitasi atau istri yang melakukan kohabitasi itu adalah istrinya atau suaminya yang dapat mengadukan. Kemudian kalau masing-masing tidak terikat perkawinan, laki-laki dan perempuan itu yang mengadukan itu hanya orang tua kandung dan anak kandung yang sudah berumur 16 tahun. Bahkan dalam pasal 412 ayat 4-nya itu katakanlah perkara tentang kohabitasi itu dapat ditarik kembali sebelum sidang itu dimulai. Sidang pemeriksaan itu dilakukan seperti itu. Tetapi dalam hal ini tentunya kalau melihat dari saya sebagai seorang yang beragama Islam gitu, sebetulnya itu tidak cukup dengan hukuman 6 bulan itu dibandingkan juga dengan pidana zina di dalam pasal 411 KUHP yang baru ini. Harusnya lebih berat ya, Bu? Lebih berat. Harusnya hukumannya lebih berat. Berapa? Harusnya lebih berat karena dampaknya Mbak Vera, dampaknya itu kepada apa? Terutama kepada istri atau suami yang bersangkutan. Lalu kalau misalkan ada anak hasil dari kohabitasi, itu bagaimana anak itu? Kan juga jadi termasuk anak yang tidak hanya mempunyai hubungan darah yang sah kepada ibunya saja. Lalu kepada ayahnya tidak bisa, sekalipun di dalam pasal 43 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, memang hal itu katakanlah ada solusi, yaitu apabila dibuktikan ada katakanlah secara ilmu pengetahuan dan teknologi ada hubungan darah. Tapi ini beda, bukan hubungan nasab, kalau dalam Islam hanya hubungan perdata. Jadi kasihan anaknya, kalau anak perempuan jadi ayah dari ibunya yang kohabitasi itu tidak bisa menjadi wali nikah. Belum lagi masalah waris, Mbak Vera. Baik, Bu Neng boleh sampai situ dulu, Bu. Saya sangat tepat untuk. Iya, kita boleh bedah satu persatu ya, Bu ya. Saya izin ke Bang Albert. Bang Albert, tadi dikatakan oleh Bu Neng bahwa harusnya hukumannya lebih berat. Tapi Anda sebagai perumus, bagaimana menentukan ancaman hukumannya itu sampai dengan 6 bulan saja, tidak lebih berat dari itu. Dan usulan awal kohabitasi dimasukkan dalam KUHP baru ini dari mana? Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bunda Neng, ya saya sangat hormati. Tadi substansi yang disampaikan oleh Bunda Neng saya sepakat dan setuju sekali. Namun menjawab pertanyaan dari Mbak Vera tadi berkaitan kira-kira apa sih rasio legis atau dasar dari
penetapan sanksi pidana di dalam kohabitasi itu ya. Pertama, perlu saya sampaikan dulu kepada masyarakat bahwa istilah yang lebih relevan adalah bukan kumpul kebo ya, tapi istilahnya adalah kohabitasi. Kohabitasi itu adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Kedua, kalau kita menengok kembali ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, memang Undang-Undang Perkawinan di luar KUHP ini bahkan mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan itu memang perlu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Begitu Bu Naneng ya. Nah, yang ketiga tadi kalau kita lihat baik pasal perzinahan yang diperluas maupun kohabitasi dalam pasal 411 dan 412 ini ada di dalam bab 15 buku 2 KUP baru gitu ya. Nah, pertanyaan mendasar tadi mengapa tindak pidana kohabitasi justru ancamannya lebih ringan daripada perzinahan. Nah, mungkin saya perlu izin menjelaskan juga dalam konteks perzinahan yang perbuatan yang dilarang itu adalah persetubuhan atau sexual intercourse, gitu ya. Jadi yang dilarang adalah persetubuhan antara seseorang yang tidak terikat perkawinan, gitu ya. Nah, tetapi dalam kohabitasi yang dilarang adalah kehidupan bersama sebagai suami istri, tapi di luar perkawinan sama sekali. Nah, baik perzinahan maupun kohabitasi, tadi seperti dikatakan oleh Bu Naneng, dua-duanya adalah delik aduan. Artinya saya mau tegaskan juga malam hari ini kepada seluruh pemirsa Metro TV, adanya anggapan bahwa negara masuk terlalu dalam ke ruang privat masyarakat adalah tidak benar adanya. Justru di sini adalah titik keseimbangan, di mana di satu sisi perbuatan perzinahan dan kohabitasi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan. Halo? Baik, kita sambil coba kembali jaringan komunikasi dengan Bang Albert. Saya ke Bu Neng lagi. Bu Neng, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan pengaduan itu sangat terbatas. Hanya pasangan sah, orang tua atau anak minimal yang berusia 16 tahun. Nah, apakah pembatasan ini relevan, Bu? Karena kalau kita lihat di daerah begitu ya, biasanya kan kepala desa ataupun juga kepala adat yang berperan di sana. Iya. Jadi begini, kalau melihat dari katakanlah saya mengikuti rancangan undang-undang KUHP itu sejak RUU KUHP tahun 93. Itu memang ada perubahan-perubahan. Nah, dahulu itu katakanlah yang dapat mengadukan katakanlah kepada pihak berwajib itu tidak hanya suami istri yang bersangkutan atau katakanlah orang tua kandung dan ayah dan anak kandung, tetapi juga dapat itu kepala desa atau lurah atau katakanlah kepala adat setempat. Nah, itu kemudian dihapus. Nah, kemudian pada tahun 2019 dulu saya diminta oleh dari salah satu panja dari DPR RI diminta untuk memberikan masukan. Nah, saya masukkan lagi itu. Nah, dalam RUU KUHP tahun 2019 dimasukkan lagi itu tentang bahwa yang dapat mengadukan kepada pihak berwajib itu tidak hanya suami istri, kemudian orang tua dan anak, tetapi juga kepala desa atau kepala adat atau lurah yang setara begitu. Nah, hal ini tentunya ini mungkin Pak Albert yang lebih tahu gitu kan. Saya sendiri sebetulnya lebih senang kalau hal itu dimasukkan. Kenapa? Karena hal ini menurut saya sangat mengganggu keutuhan rumah tangga. Karena hukumannya sangat ringan dibandingkan dengan pasal 402 dan 403 dari tindak pidana perkawinan gitu kan, hukumannya 6 tahun atau denda kategori 4 bahkan kategori 5 gitu. Ada yang pasal 402 ayat 1-nya hukumannya 4 tahun 6 bulan, kemudian atau denda kategori 4 lebih ringan. Ini seharusnya menurut saya hukumannya jauh lebih berat gitu. Kenapa kok? Dan lagi kalau pasal 402 403 itu delik biasa bukan delik aduan. Nah, hal ini menurut saya malah justru kurang melindungi dari keluarga katakanlah dari istri yang terdahulu. Baik, begitu. Saya ke Bang Albert. Bang Albert, bagi pelanggar kohabitasi yang sama-sama lajang misalnya, artinya ini tidak bisa diproses hukumkah karena aturan pelapor itu dibatasi, tidak bisa tokoh setempat yang melapor ke sana, dan bagaimana pembuktiannya sebetulnya? Apakah harus
ada bukti hubungan badan ataukah memang ya sudah bukti sama-sama tinggal bersama saja? Iya, jadi tadi menjawab apa yang sudah dibahas, konteks kohabitasi ini kan yang dilindungi adalah sebenarnya adalah bagaimana agar suatu perkawinan itu dicatatkan menurut undang-undang perkawinan gitu ya. Nah tadi dari sekian masukan memang dalam perjalanan KUHP sempat ada usulan bahwa kepala desa itu juga bisa menjadi pengadu. Nah namun setelah melakukan sejumlah sosialisasi di seluruh Indonesia, akhirnya formulasi yang didapat oleh pembentuk undang-undang atas dasar ide keseimbangan adalah pengadunya hanyalah suami atau istri yang dirugikan bagi mereka yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Jadi selain pihak-pihak yang disebutkan tadi tidak boleh atau tidak memiliki legal standing untuk membuat pengaduan atas dasar kohabitasi gitu ya. Nah tadi berkaitan juga dengan sanksi, memang ini izin Bunda mengenai sanksi, kita sudah melakukan yang disebut dengan istilah Modified Delphi Method. Modified Delphi Method ini adalah mengumpulkan pakar, akademisi, kemudian aparat penegak hukum, tokoh masyarakat untuk memberikan pandangannya berkaitan dengan berapa sih jumlah sanksi yang proporsional dan kemudian itu diambil rata-ratanya sehingga yang didapat adalah pidana penjara 6 bulan atau pidana denda kategori 2. Jadi memang ini adalah konsensus dari kesepakatan antar aparat penegak hukum dan juga masyarakat untuk memastikan adanya pengaturan sanksi yang proporsional gitu ya. Nah tetapi dalam kesempatan yang baik malam hari ini saya juga perlu menyampaikan bahwa pidana penjara itu tidak lagi menjadi pilihan utama memang di dalam penerapan KUHP baru. Mengapa demikian? Karena kondisi lapas kita pun saat ini sudah overcrowding-nya. Kondisi lapas kita saat ini 132.000 orang kapasitasnya, tapi ternyata dihuni oleh 285.000 orang, belum termasuk rutan Polri dan rutan-rutan lainnya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara itu diganti, alternatifnya ada, bukan diganti maksud saya, diberikan alternatif, yaitu ada pidana denda, ada pidana pengawasan, juga termasuk pidana kerja sosial. Kurang lebih seperti itu. Boleh Baik, saya terima kasih. ini Mbak Vera? Boleh singkat saja Bu, Ya, ada jadi 1 begini, menit lagi durasi kita. kami Baik, sangat silakan. dekat dengan Nak Abed ini. Jadi manggilnya Nak Abed. Ya, Bunda. Jadi begini, jangan menyamakan kumpul kebo itu dengan perkawinan tidak dicatat. Tidak bisa, berbeda. Jadi kumpul kebo itu perkawinan yang di luar perkawinan. Artinya tidak memenuhi pasal 2 ayat 1 sama sekali, tidak hanya dari undang-undang perkawinan, tidak hanya tidak memenuhi pasal 2 ayat 2, tetapi juga tidak memenuhi pasal 2 ayat 1. Ini sebetulnya sudah kalau dalam PP nomor 10 tahun 83, Jungto PP nomor 45 tahun 90 itu sudah berlaku untuk ASN atau PNS. Begitu juga untuk TNI Polri yang sudah lebih dulu mengatur larangan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah itu. Jadi jangan disamakan antara kohabitasi dengan nikah yang tidak dicatatkan, itu beda. Dengan nikah siri ya, Bu Sama Neng? sekali beda. Tidak karena kalau nikah yang sah itu memenuhi pasal 2 ayat 1 hanya belum dicatatkan atau tidak dicatatkan. Kalau kohabitasi hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Baik. Perkawinan yang sah itu bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, tapi pasal 2 ayat 1. Pencatatan perkawinan itu merupakan kewajiban administrasi. Memang wajib dilakukan oleh setiap penduduk di Indonesia. Kan itu saya pun sangat geram kepada orang yang menikah kok nggak menyatetin gitu loh. Apa kerugiannya? Baik, Bu Neng. Nah itu saya sangat tidak setuju kalau perkawinan tidak dicatatkan. Tetapi perkawinan yang sah itu tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan, tapi ditentukan oleh menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Baik, Bu Neng, saya ingin sekali untuk melanjutkan diskusi kita, sangat menarik, untuk banyak sekali yang masih saya ingin tanyakan sebetulnya, tapi durasi kita sangat-sangat terbatas, mohon maaf. Terima kasih atas diskusinya, Bu Neng dan juga Bang Albert sudah bergabung. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.